Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janati Devina Kuncoro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memaparkan tentang kesan, pesan, dan juga pandangan terhadap film Tari Zameen Par dalam perspektif orang tua dan guru. Tari Zameen Par adalah sebuah film India yang dirilis pada 21 Desember tahun 2007 dengan durasi 140 menit dan dibintangi oleh Aamir Khan. Selain itu, Aamir Khan juga menjadi sutradara film tersebut. Film ini bergenre drama edukasi. Film ini juga telah memperoleh 13 penghargaan dan dinominasikan dalam 15 kategori. Film Tari Zameen Par menjadi salah satu film terbaik di India karena perolehan rating mencapai 8,5 yang cukup menjadi bukti kualitas film tersebut. Film Tari Zameen Par ini menceritakan tentang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Ihsan yang memiliki kesulitan belajar. Saat teman-temannya sudah lancar membaca dan berhitung, Ihsan bahkan belum hafal angka maupun huruf dengan benar. Setiap mendapat pelajaran membaca atau matematika, yang ada di pikiran Ihsan adalah bayangan angka dan huruf yang berterbangan. Imajinasi-imajinasi yang ia ciptakan membuatnya tidak mampu menjawab soal dengan benar. Di tahun kedua mengulang kelas 3, Ihsan tetap tidak menunjukkan perubahan dan perkembangan. Berbagai macam hukuman sering ia terima dari guru. Meskipun sulit mengikuti pelajaran, sesungguhnya Ihsan adalah sosok anak yang ceria, ekspresif, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Namun karena sering dihukum oleh guru dan ditertawakan oleh teman-temannya, ia pun menjadi rendah diri dan tertutup. Ihsan memiliki kakak laki-laki yang bernama Yohan. Kakak Ihsan sangat berbanding terbalik dengan Ihsan. Kakak Ihsan memiliki karakter pintar, penurut, serta sering menjuarai pertandingan tenis. Oleh sebab itu, Ihsan sering dibandingkan dengan kakak laki-lakinya tersebut. Keluarga Ihsan tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak dengan kebutuhan khusus. Sang ayah selalu menuntut Ihsan untuk terus belajar dan mendapat nilai yang tinggi. Dengan berbagai pertimbangan, ayahnya memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Di sekolah yang baru, Ihsan masih mendapat perlakuan yang sama dari guru dan teman-temannya. Sampai suatu hari, ada seorang guru pengganti untuk mata pelajaran seni bernama Pak Nikum yang melihat bahwa Ihsan mengalami gangguan kesulitan belajar. Dalam hal ini, Ihsan mengidap disleksia sama seperti yang dialami Pak Nikum semasa kecil dulu. Mengetahui hal tersebut, Pak Guru yang dicintai oleh semua muridnya itu memberi dukungan dengan mengatakan bahwa Ihsan pasti akan menjadi orang yang hebat dan sukses. Dengan seizin kepala sekolah, Pak Nikum mendampingi Ihsan belajar membaca dan menulis dengan sabar dan intensif. Dengan ketekunan Pak Nikum, nilai-nilai Ihsan di sekolah tidak lagi buruk. Dia juga sudah bisa membaca dan menulis dengan metode yang diajarkan oleh Pak Nikum. Hal itu membuat keluarga dan orang-orang yang mengenal Ihsan sangat bangga terhadapnya. Suatu hari, Pak Nikum memiliki ide untuk mengadakan lomba melukis di sekolah. Melalui perlombaan itu, seluruh hadirin tercengang melihat hasil karya Ihsan yang luar biasa indah. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa Ihsan memiliki talenta melukis. Hasil lukisan Ihsan berhasil menjadi juara 1 dan dipajang sebagai sampul buku tahunan di sekolah tersebut. Kesan dan pesan saya setelah menonton film ini adalah, yang pertama, kesan saya setelah menonton film ini adalah perpaduan antara cerita, alur, tokoh, suasana, dan konflik yang tersaji dalam film ini sangat bagus membuat para penonton hanyut terbawa suasana. Banyaknya pesan moral dalam film ini yang dapat diambil bagi orang tua atau guru adalah, yang pertama, tidak membandingkan anak yang satu dengan yang lain, karena setiap anak punya keunikannya masing-masing. Yang kedua, mengedukasi masyarakat agar memiliki sikap saling peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang. Yang ketiga, mengajak para orang tua maupun guru agar menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Dan yang keempat, pesan untuk para guru hendaknya selalu mendidik siswanya dengan tulus dan sabar sesuai dengan keistimewaannya. Pesan moral lainnya yang terdapat pada film Tari Zameen Par yakni setiap anak itu spesial. Setiap anak itu spesial dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai orang tua bahkan guru di sekolah, kita tidak bisa memarahi mereka begitu saja ketika melakukan kesalahan.
Ihsan tidak melakukan kesalahan dalam hal pendidikan. Ia hanya tidak tahu tentang huruf dan angka karena mengidap disleksia. Sebagai guru, kita dihadapkan dengan kenyataan mengajari anak-anak tentang banyak hal yang tidak mereka ketahui. Memarahi dan menghukum untuk sesuatu yang tidak mereka ketahui tidak memperbaiki keadaan. Justru yang terjadi, si anak tidak tahu letak kesalahannya. Poin selanjutnya ada menghargai hasil karya anak. Dalam film ini, orang tua Ihsan terlihat memfasilitasi bakat Ihsan dengan alat-alat gambar. Namun orang tuanya tidak menganggap itu adalah bakatnya. Mereka tetap berpendapat bahwa anaknya malas dan tidak mau belajar, hanya karena nilai akademiknya jelek. Semakin parah ketika mereka memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Bisa dibilang sebagai orang tua sebaiknya selalu menghargai hal-hal positif dari anak walau bukan selalu tentang nilai rapor. Nilai akademik memang penting, namun jika anak mengalami kegagalan dalam salah satu mata pelajaran yang tidak disukai, mungkin ia punya bakat di bidang lain. Poin selanjutnya adalah tidak memaksa anak untuk pintar dalam segala bidang. Adalah wajar ketika anak beberapa kali mendapat nilai kurang memuaskan untuk mata pelajaran tertentu, dan ada baiknya mereka harus mencintai semua mata pelajaran, apalagi dengan bumbu paksaan. Semua anak punya kemampuan dan kelebihan di bidangnya masing-masing. Sebisa mungkin sebagai guru dan orang tua, kita bisa mengajari dan membuat mereka paham di ilmu tertentu itu. Selain pesan moral, film ini juga memberikan edukasi kepada penonton mengenai disleksia, sekaligus memberikan harapan bahwa penyakit ini bisa diatasi dengan penanganan yang tepat. Banyak sekali pesan edukasi yang terdapat dalam film tersebut sehingga layak untuk ditonton oleh semua kalangan masyarakat terkhusus para peserta didik, pendidik, dan orang tua. Demikianlah pemaparan kesan dan pesan Tari Zaminpar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.